Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fajar Rohman Hariri di channel Dosen Deso. Dan pada video kali ini kita akan ngebahas mengenai pemberkasan. Ya, pemberkasan. Ini banyak teman-teman yang kemarin saya bikin pertanyaan di Instagram, terus tanya tentang pengisian DRH, pemberkasan gitu ya. Ini mungkin ada beberapa teman-teman yang masih ada pertanyaan di kepalanya mengenai pemberkasan dan DRH. Seperti kita ketahui bahwa pada tahun ini sedikit berbeda karena adanya pandemi. Sekarang untuk pemberkasan online, ya online enak ini justru enak banget. Jadi nanti saya kapan ya pernah baca di salah satu portal berita itu penetapan NIP-nya itu juga by system, nanti penandatanganannya juga secara digital. Jadi kemungkinan besar NIP atau SKCPNS-nya teman-teman itu akan cepat keluarnya ya. Nanti TMT ya, kita ada istilah namanya TMT, terhitung mulai tanggal. Di SKCPNS-nya itu ditandatangani tanggal berapa. Ada kabar kemarin katanya Desember, berarti kan cepet banget itu. Nanti enak lah kalau online menurut saya itu justru enak. Meskipun ada beberapa formasi atau beberapa instansi yang masih meminta berkas fisiknya untuk dikirim ke instansi karena memang itu untuk pemberkasan. Ada juga yang mungkin nanti kalau teman-teman sudah masuk baru dimintai berkas ya, karena tetap butuh arsip ya, bagian kepegawaian gitu. Nah, ini kan teman-teman banyak yang mungkin belum mengisi atau masih bimbang mengisinya atau bingung. Nah, mungkin BKN kemarin sudah ngupload di video, ada videonya ya di channelnya BKN. Teman-teman bisa pelajari di sana, atau misalkan ini saya rangkum gambaran besarnya. Ada istilah namanya TMS. TMS itu tidak memenuhi syarat. Nah, jadi memungkinkan berkasnya teman-teman itu setelah diisi di sistem ternyata tidak memenuhi syarat. Ya, nanti bermasalah ya, intinya bermasalah. Mungkin bisa juga menggagalkan kelulusannya teman-teman gitu ya. Jadi ada yang pertama adalah usia. Usia ini kecil kemungkinan bermasalah menurut saya pribadi ya. Usia kecil kemungkinan bermasalah karena pada waktu kita daftar di awal itu sudah difilter. Kalau tidak memenuhi itu pasti gimana-gimana. Cuman sekarang ini di sistem untuk pemberkasan yang dicek tanggal lahirnya itu dari ijazah, bukan dari KTP. Jadi tapi ya kecil kemungkinan kalau teman-teman tanggalnya berbeda. Kalaupun berbeda ya mungkin ada butuh surat keterangan atau apa, nanti bisa ditanyakan ke instansi. Yang jelas untuk pemberkasan ini tanggal lahirnya yang dicek dasarnya dari ijazah. Jadi dari ijazah dicek apakah umurnya memenuhi sesuai ketentuan formasinya. Kalau formasi yang umum antara 18 sampai 35 tahun kan gitu. Untuk beberapa formasi khusus ada juga yang maksimalnya itu 40 tahun. Nah, itu nanti dicek apakah memang dari umur masih memenuhi syarat. Kalau oke, ya udah nggak masalah gitu. Lalu ada dicek lagi apakah pernah dipidana. Apakah teman-teman ada track recordnya pernah entah apa ya, melakukan tindak pidana. Meskipun ini kan dasarnya SKCK ya. SKCK itu yang kita ngisi sendiri. Ada pertanyaan apakah pernah melakukan tindak kejahatan, kita tulis saja tidak, kita kan yang ngisi ya. Kita yang ngisi. Meskipun saya pernah ngapain itu kalau saya pilih tidak, itu kayaknya ya aman-aman saja ya. Cuman nggak ngerti, mungkin sekarang sudah ada sistem yang jauh lebih baik, bisa untuk nge-tracking data kita apakah pernah dipidana atau tidak. Tapi kalau dasarnya SKCK itu kecil banget sih ya, kita yang nulis sendiri ada pidana atau enggak. Kalau saya dulu gitu. Lalu berikutnya teman-teman kalau bisa tidak memenuhi syarat atau gagal kalau ternyata teman-teman adalah anggota pengurus dari suatu partai politik, atau teman-teman ikut politik praktis, misalkan pernah jadi caleg atau ngapa gitu ya. Nah, itu bisa juga menggagalkan atau membuat teman-teman tidak memenuhi syarat. Tapi ini bisa diakali. Buat teman-teman yang enggak ya enggak masalah ya. Tapi buat teman-teman yang ternyata sebelumnya memang ikut di parpol gitu ya, enggak masalah. Nanti melampirkan surat pemberhentian ya, surat pemberhentian dari parpol itu enggak masalah. Nanti enggak kok langsung
pemerintah tuh kaku banget, kamu pernah apa ikut parpol langsung gagal, enggak. Bisa teman-teman mengajukan surat pemberhentian gitu ya, nanti dilampirkan. Itu nanti insya Allah tidak akan bermasalah. Berikutnya ini batas waktu. Jadi kalau teman-teman mengumpulkan mengumpulkan berkasnya melebihi batas waktu yang sudah ditentukan, otomatis tidak memenuhi syarat. Kalau ini jelas ya gitu ya. Tuh, berikutnya ada pertanyaan juga, kalau kita salah mengisi DRH ya riwayat hidup, apakah nanti juga bisa tidak memenuhi syarat gitu ya. Jadi gini, alur dari waktu kita mengisi DRH atau berkas kita itu tidak langsung ke pusat, tidak langsung ke BKN ya, tapi ada instansi dulu. Jadi data itu akan diverifikasi dulu oleh instansi yang akan mengecek apakah data ini bermasalah, apakah data ini benar atau enggak gitu. Jadi kan karena kalau ke pusat BKN ya bosok ya, ke seorang se-Indonesia harus diverifikasi oleh satu atau bagian satu pusat ya. Di pusat ini justru akan membutuhkan waktu yang cukup lama, tenaga juga. Makanya dipecah di masing-masing instansi yang lebih tahu formasinya ya kan, apakah sesuai lulusannya sesuai, ininya berkasnya sudah sesuai. Kalau sesuai ya udah akan diverifikasi. Kalau ternyata ada kesalahan input atau ternyata tidak atau kurang berkas apa gitu ya, itu nanti instansi yang akan menghubungi kita ke nomor WhatsApp kita ya, biasanya di WhatsApp, ini gitu. Mungkin ada beberapa instansi juga yang sudah dibikinkan grup WhatsApp-nya kan, biasanya info-info nanti di situ. Jadi akan dikasih tahu oleh instansinya teman-teman, kalau ini loh, ini salah, ini harus dibenahi dulu bla bla bla. Nah, nanti akan dibenahi atau dilengkapi, setelah itu diverifikasi, lanjut ke BKN atau ke pusat gitu ya. Jadi nggak masalah misalkan salah input. Nah, misalkan teman-teman sudah sadar, aduh saya sudah salah input nih, gimana ya, nggak usah belum ada kabar dari instansi gitu ya. Teman-teman bisa langsung yang jemput bola, teman-teman yang menghubungi instansinya, menyampaikan kalau saya kemarin salah input ini bla bla bla, nanti bisa disampaikan gitu ya. Jadi nggak perlu nunggu, itu juga bisa gitu. Terus ada yang tanya mengenai akreditasi yang diupload itu yang gimana, apakah prodi atau jurusan atau universitas gitu ya. Biasanya itu kalau pengalaman saya dulu itu yang kalau nggak salah di keterangannya BKN juga bisa prodi bisa jurusan, dan akreditasi saat teman-teman lulus, bukan akreditasi terbaru tapi akreditasi saat teman-teman lulus ya. Lalu kalau untuk beberapa formasi, misalkan formasi cum laude itu biasanya diminta semua dari universitas, jurusan itu, prodi itu diminta semua. Itu ya, nanti pasti ada kejelasan, ada aturan di masing-masing instansi seperti apa yang akan diunggah. Makanya teman-teman jangan malas untuk membaca gitu. Terus di sini enaknya ini sekarang itu teman-teman bisa langsung ngupload mengenai riwayat kerja. Kalau saya dulu, saya keterima masuk setelah berapa lama terus baru disuruh untuk ngurus PMK, istilahnya PMK, penyesuaian masa kerja. Ya, penyesuaian masa kerja ini hubungannya dengan apa? Hubungannya dengan gajinya teman-teman. Jadi penyesuaian masa kerja ini, kalau teman-teman bisa searching aja ya, gaji PNS, tabelnya itu ada berdasarkan golongan dan juga berdasarkan masa kerja. Gitu, karena ada kenaikan gaji berkala setiap 2 tahun sekali. Oke. Nah, PMK atau riwayat kerja ini nanti tidak akan mempengaruhi golongan ya, karena jelas kalau golongan nggak ada hubungannya dengan masa kerja. Ini hubungannya dengan gaji, ada kenaikan gaji berkala setiap 2 tahun sekali. Kalau ternyata masa kerjanya teman-teman ini diakui, ini ada dua. Kalau teman-teman di instansi negeri, ini pengalaman saya, itu nanti diakui 100%, tapi ada maksimalnya. Kalau nggak salah 4 tahun ya, Kalau di instansi swasta itu nanti yang dihitung 50%, dengan maksimalnya tetap sama tadi 4 tahun, berarti 8 ya. Atau 4 tahun jadi 2 tahun ya, nanti teman-teman bisa cari sendiri, saya agak lupa ya. Intinya gitu, kalau di instansi negeri 100% yang dinilai, tapi ada maksimalnya, instansi swasta 50%. Nah, nanti hubungannya
Mungkin teman-teman ya yang ini bareng nih masuknya dengan sama-sama CPNS-nya. Teman-teman punya masa kerja yang lebih, ya gajinya pasti akan lebih. Biasanya selisih berapa ratus ribu, 200 atau 100 berapa gitu, nggak banyak, tapi ya lumayan kan gitu. Kalau dikali berapa bulan itu apa namanya, apalagi nanti masuknya ke gaji pokok, di mana gaji pokok itu akan jadi pengalih untuk tunjangan-tunjangan yang lain. Misalnya tunjangan apa berapa persen dari gaji pokok. Kalau gaji pokoknya lebih gede, otomatis juga lebih gede kan gitu. Itu untuk riwayat kerja. Terus ada juga yang tanya mengenai misalkan KTP-nya itu nggak ada nama jalan, itu nggak masalah. Yang penting itu data kelurahan, kecamatan, kabupaten itunya tetap itu. Jadi minta Allah itu tidak masalah. Dan nama yang penting kan nama itu. Terus untuk hasil lab, surat keterangan sehat itu nanti teman-teman apa namanya? Ini loh. Apakah ada lampiran atau hasil labnya itu dilampirkan juga, itu tidak perlu. Itu nanti cukup surat keterangan sehat yang ditandatangani oleh dokter PNS ya. Jadi teman-teman bisa ngurusnya di puskesmas atau di apa namanya RSUD, rumah sakit umum. Terus kalau nggak salah surat keterangan sehat jiwa kan juga dibutuhkan ya, itu juga. Nanti kalau teman-teman sudah masuk nanti disuruh ngurus-ngurus kesehatan lagi. Emang ya nggak tahu ya. Emang saya dulu juga gitu ya, awal-awal suruh untuk kesehatan, terus apa namanya jiwa, sehat jasmani, rohani. Lalu setelah masuk pas mau PNS sih, kalau pas mau PNS nanti disuruh untuk general check up, ya, general check up total seluruhnya. Nanti ketahuan kalau ada penyakit apa gitu-gitu, bisa mungkin ada pertimbangan lain ya untuk lanjut ke PNS-nya gitu. Tapi jarang sih yang terjadi seperti itu. Kayak gitu ya. Semoga video ini bermanfaat. Sekali lagi saya ucapkan selamat untuk teman-teman yang sudah lolos untuk jadi PNS, diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mengabdi, untuk menjadi ASN ya. Semoga barokah, semoga apa yang teman-teman usahakan, apa yang akan teman-teman lakukan atau jalani selalu tercatat sebagai amal kebaikan yang akan jadi amal jariahnya teman-teman gitu ya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.